Nah, Rasulullah SAW ketika ibunya meninggal, beliau dirawat, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib yang ini luar biasa. Sang kakek ini mencintai beliau lebih dari anak-anak dan cucu-cucunya yang lain. Dan di tangan Abdul Muttalib inilah yang Nabi kemudian dididik ya, menjadi seorang yang luar biasa akhlaknya ya. Dan pada masa ini juga Nabi dilatih oleh kakeknya untuk kenal dengan orang banyak. Jadi kalau kita bicara tentang teori pendidikan, belajar dari Abdul Muttalib ini ya, bagaimana beliau memperkenalkan Rasulullah kecil ini ya kepada khalayak ramai. Kita ingat kisah Nabi dibawa oleh kakeknya, dibentangkan sorban, kemudian disuruh duduk di Darun Nadwa dan kemudian diperkenalkan, ini cucuku Muhammad. Ya, jadi masa kecil Rasulullah atau ketika Nabi masih kecil, orang-orang sudah kenal dengan beliau. Ya, sudah kenal dengan kebaikannya, dengan kejujurannya. Jadi pendidikan sosial demikian kira sosial kepada masyarakat. Jadi nggak kuper Nabi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, kita masih di program serial video pendek Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup Rasul SAW. Kita sudah bahas beberapa tema sebelumnya ya, tentang Jazirah Arab jelang Nabi dilahirkan, kemudian masa kecil Rasulullah SAW, serta wanita-wanita mulia yang menyusui Rasulullah SAW. Nah, setelah selesai masa penyusuan di Halimah Sa'diyah di daerah Taif, baginda Rasul SAW dikembalikan ke ibunya Aminah di Mekah. Nah, mungkin muncul pertanyaan, mengapa baginda Rasul dikembalikan ke Mekah? Ya, apakah ada hal yang terjadi di Taif, di perkampungan Halimah Sa'diyah atau apa ya? Ada dua riwayat mengatakan, pertama, baginda Rasul SAW pada masa ini, pada usia 4 jelang 5 tahun ini, pernah mengalami apa yang catat sejarah dengan peristiwa syaqqus sadar ya, di proses pembelahan dada. Jadi dada beliau dioperasi, beliau diculik oleh malaikat dan kemudian dibawa, dibaringkan. Dalam riwayat tersebut dikatakan beliau dibedah dadanya dan kemudian dikeluarkan hatinya, dicuci di mangkok ya, dari emas dengan air zam-zam dan kemudian dikembalikan lagi. Nah, ini disebut dengan syaqqus sadar, hadisnya sahih ya, tidak diperdebatkan oleh para ulama, yang mungkin secara logika mungkin agak sulit diterima akal biasa waktu itu ya. Tapi seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, saya kira ini bukan hal yang asing ya. Bahkan mohon maaf, hari ini bagi para ibu yang melahirkan ada semacam tren gitu ya, kalau lahir dengan sesar ya. Jadi kalaulah Nabi sekecil itu anggota tubuh yang dikeluarkan kemudian sucikan ya, tapi bagaimana dengan ibu yang dikeluarkan dari perutnya itu bayi gede itu ya, dan ditautkan lagi, itu lebih menakjubkan lagi daripada operasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, syaqqus sadar. Nah, di sisi lain yang dilakukan hari ini adalah manusia yang melakukan, dokter. Nah, ini malaikat. Jadi ilmu dan kekuasaan yang diberikan Allah bisa jadi lebih daripada para medis tersebut. Nah, jadi ini bukan memunculkan pertanyaan lagi, tapi bagi Rasulullah kecil waktu itu ini suatu hal yang menakutkan. Ya, suatu hal yang menakutkan sehingga beliau lari ketemu dengan keluarganya, dengan ibu Halimah Sa'diyah dan menuturkan hal tersebut. Ini penyebab pertama. Kemudian penyebab kedua dikisahkan ya, ketika sedang bermain dengan teman-temannya di daerah Taif ini, beliau pernah didatangi oleh seorang rahib. Ada yang mengatakan rahib Nasrani, ada yang mengatakan rahib Yahudi ya, yang melihat dalam diri Rasul secara fisik itu ada tanda-tanda nubuwah, tanda-tanda kenabian. Ya, jadi mereka bisa menduga dari kitab suci yang mereka anut sebelumnya, ya mereka tahu, wah ini anak, ya sepertinya ada tanda-tanda kenabian. Ini dari jalannya mungkin, dari tanda hitam di punggungnya, dari kondisi alam yang selalu menaungi Rasulullah, ya ada awan yang selalu menaungi Rasulullah. Nah, maka pernah Nabi ini pengen ditangkap oleh pendeta ini, oleh rahib ini, namun gagal. Nabi kabur lari dan ketemu lagi dengan ibu Halimah Sa'diyah.
Nah, dua peristiwa ini yang kemudian membuat khawatir ya Halimah Sa'diyah. Lalu beliau ya dikembalikan ke Makkah Mukarramah. Nah, ini juga menjadikan penjelasan kepada kita bahwa Nabi itu dijaga oleh Allah SWT. Ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Dijaga oleh Allah SWT dari mara bahaya ya. Dan ketika dikembalikan ke ibunya kepada ibunya Aminah, maka Nabi pun ya tinggal bersama dengan ibunya, dan ini suatu hal yang menyenangkan bagi beliau. Diasuh oleh tangan langsung ibunya sendiri, Aminah, dengan didikan seorang ibu yang sangat menyayangi putranya, dan tentu saja juga dibantu oleh seorang wanita mulia lainnya, yaitu Barakah bintu Sa'labah, yang dikenal dengan Ummu Aiman Hadinatul Rasul ya. Namun sayang, kebersamaan Rasulullah dengan ibunya yang sangat bercinta ini tidaklah lama. Dalam suatu perjalanan ya dari Mekah menuju ke Madinah, pulang dari Madinah, mereka sempat menjenguk yang menziarahi makam ayahanda Rasul di Nabigha, dan pulang dari Madinah dari Nabigha ini menuju ke Mekah di sebuah tempat namanya Abwa ya. Entah karena kelelahan atau beberapa faktor yang lainnya, akhirnya Aminah ini jatuh sakit dan meninggal dunia, dan dia pun dimakamkan di Abwa. Ya, dimakamkan di Abwa. Sampai hari ini makamnya ada di tempat tersebut. Maka pulanglah baginda Rasul dengan Ummu Aiman ini ya ke rumahnya dalam keadaan sedih yang bertumpuk-tumpuk ya. Sudahlah beliau lahir dalam keadaan yatim. Kemudian pada usia 6 tahun ya beliau kehilangan ibunya yang menyayangi beliau, menjadi yatim piatu. Dan pada edisi sebelumnya kita bahas bagaimana ujian yang dialami oleh Nabi itu luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa. Di usia yang belum masuk SD, beliau sudah kehilangan kedua orang tuanya, dan tidak punya saudara kakak, tidak punya adik hidup sebatang kara. Maka benarlah sabda Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an?" Siapa yang ujiannya itu luar biasa ya? Maka Nabi mengatakan bahwa asyaddun nasi bala'an, yang paling luar biasa ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Dan kalau kita bicara tentang para nabi dan rasul, bukan hanya Rasulullah Muhammad saja, tapi juga nabi-nabi yang lainnya. Ya, kita ingat cerita Nabi Ibrahim, kita ingat cerita Nabi Yusuf, bahkan Nabi Yusuf itu dibuang oleh saudaranya ke sumur. Kita ingat cerita Nabi Musa yang masuk kecil sempat dihanyutkan di sungai Nil gitu kan. Bayangin teman-teman, ada nggak yang mengalami seperti ini ya? Di baru lahir masih merah ya, taruh di kardus ya, di kotak ya, demikian dihanyutkan di sungai Nil. Ya, adakah yang mengalami ujian seperti Nabi Yusuf yang kemudian dicemplungkan ke dalam sumur, luar biasa ya. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya, ada Nabi Ayub, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang dibunuh oleh kaumnya pada waktu itu. Nah, Nabi Muhammad juga mengalami ujian-ujian yang luar biasa ya. Dan kalau kita teruskan hadis tadi, yang berikutnya adalah orang yang paling mulia adalah para wali, orang-orang soleh. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang itu, teman-teman sekalian, maka ujiannya akan semakin berat. Dan ujian itu bukan hanya ujian kesulitan hidup, tapi bisa jadi ujian itu berupa limpahan harta, bisa jadi tingginya jabatan, atau mungkin popularitas. Itu juga bagian dari ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita. Nah, Rasulullah SAW ketika ibunya meninggal, beliau dirawat, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, yang ini luar biasa. Sang kakek ini mencintai beliau lebih dari anak-anak dan cucu-cucunya yang lain. Dan di tangan Abdul Muttalib inilah yang Nabi kemudian dididik ya, menjadi seorang yang luar biasa akhlaknya ya. Dan pada masa ini juga Nabi dilatih oleh kakeknya untuk kenal dengan orang banyak. Jadi kalau kita bicara tentang teori pendidikan, belajar dari Abdul Muttalib ini ya, bagaimana beliau memperkenalkan Rasulullah kecil ini ya kepada khalayak ramai. Kita ingat kisah Nabi dibawa oleh kakeknya, dibentangkan sorban, kemudian disuruh duduk di Darun Nadwa, dan kemudian diperkenalkan, ini cucuku Muhammad. Ya, jadi masa kecil Rasulullah, atau ketika Nabi masih kecil, orang-orang sudah kenal dengan beliau. Ya, sudah kenal dengan kebaikannya, dengan kejujurannya. Jadi pendidikan sosial, demikian kira, sosial kepada masyarakat. Jadi nggak kuper Nabi itu. Ya. Kemudian dibawa asuhan sang kakek ini yang luar biasa, Nabi tumbuh menjadi seorang remaja dari usia 6 tahun menjadi usia 8 tahun.
Namun sayangnya pada usia 8 tahun kakeknya Abdul Muttalib ini meninggal dunia karena sudah tua. Dan dari sekian banyak paman-paman Rasulullah, yang paling dekat nasabnya, yang paling luar biasa pengaruhnya adalah paman beliau yang namanya Abu Talib. Ya, Abu Talib yang nama aslinya Abdu Manaf, namun karena beliau punya anak namanya Talib, maka dipanggil dengan Abu Talib. Nah, di bawah asuhan pamannya Abu Talib inilah akhirnya Rasulullah tinggal, ya, dididik oleh paman kandungnya lebih dari mendidik anak-anak kandungnya sendiri. Apa kemudian atau materi-materi apa saja yang dididik, ya, dilatih oleh Allah untuk mempersiapkan nabinya pada fase ini, ya, kita akan bahas pada serial berikutnya, yaitu tentang masa remaja Rasulullah SAW, ya, bagaimana dihabiskan. Ya, simak video berikutnya. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.